Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Kiakan Vlog. Kali ini saya akan berbagi tips cara mengemudi mobil Matic untuk pemula. Nah, pertama-tama kita harus tahu fitur-fitur yang ada di dalam mobil. Karena kita belajar dari nol, yang pertama kita harus tahu cara men-start atau menghidupkan mesin. Nah, kenapa di sini saya memilih mobil Matic? Karena mobil Matic lebih gampang kalau buat belajar, karena dia hanya memiliki dua pedal, yaitu pedal rem dan pedal gas saja. Sedangkan untuk mobil manual dia memiliki tiga pedal kopling, rem, dan gas. Nah, pertama-tama kita akan belajar start mobil. Nah, caranya kita masukkan anak kunci ke lubang, putar ke depan satu kali, dia akan ACC, kemudian putar lagi sekali. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk menghidupkan mobilnya kita putar kuncinya ke depan, tahan sekitar 1-2 detik sampai bunyi rauman mesinnya terdengar. Nah, setelah tampilan seperti ini, maka mobilnya sudah menyala. Nah, setelah mobil menyala, maka sebelum kita mengendarai mobil, kita harus tahu fitur apa saja yang ada di dalam mobil. Kita mulai dari bagian sebelah kanan. Di sini ada power door lock untuk mengunci seluruh pintu mobil otomatis dari bagian driver atau supir. Kalau kita akan mengunci, tinggal pencet saja ke depan, maka semua pintu akan terkunci. Begitu juga dengan membukanya. Di sini ada power window bagian supir. Nah, kalau kita tekan sedikit, maka dia akan terbuka. Kalau kita tekan sampai bunyi klik, akan terbuka semua. Nah, tarik lagi, kalau bunyi klik dia akan otomatis tutup ke atas. Kemudian di sini ada untuk sen. Nah, jika kita akan berbelok, ini sangat penting karena kita harus menekan lampu sen. Kalau kita dorong tuasnya ke atas, maka dia akan berkedip sen ke kiri. Nah, tarik ke tengah lagi, dia akan netral. Kemudian kalau kita dorong ke bagian bawah, maka dia akan sen ke bagian kanan. Nah, kalau kita akan dorong ke bagian atas, dia akan untuk lampu dim atau lampu jauh. Sedangkan untuk menghidupkan lampu, kita putar ke depan, dia akan hidup lampu senja atau lampu kota. Kemudian putar sekali lagi, dia akan hidup lampu utama. Nah, untuk lampu jauh kita tekan ke bawah jika dalam keadaan yang gelap. Nah, di bagian bawah di sini terletak yaitu pengaturan untuk electric mirror, untuk pengaturan spion, dimana ini untuk spion bagian sebelah kiri. Nah, ini untuk mengatur bagian ke atas dan bawahnya. Kemudian ini bagian sebelah kanan. Coba kita lihat. Jika kita atur, nah, spion akan bergerak-gerak. Nah, di bawahnya lagi ada tuas untuk membuka
kap mesin dan tangki bensin yang sebelah kanan. Ini buat tangki bensin, ini buat kap mesin. Kemudian yang di sebelah kiri dia ada untuk wiper, untuk menghidupkan wiper. Jika kita tekan ke atas satu kali, nah dia akan menyembur wiper, air wiper. Kita tekan ke atas satu kali, dia akan memutar satu kali. Jika ini ditekan ke bawah, maka dia akan berputar sekali beberapa detik, dan ini kan semakin cepat, diputar lagi semakin cepat, digunakan saat hujan deras. Nah, di bagian bawah ada pengaturan untuk tilt steering atau menaikkan dan menurunkan setir. Nah, seperti ini. Nah, di kuncinya ada di bawah sini. Nah, tilt steering. Nah, kemudian di sebelah sisi kiri ada lampu hazard. Lampu hazard itu digunakan saat keadaan darurat atau saat mobil mogok. Nah, sebelah sini ada pengaturan AC. Nah, kebetulan saya memakai mobil Innova Matic yang sudah memiliki AC otomatis. Jadi untuk mengatur semburan blower AC, kemudian di sini untuk mengatur temperatur suhu AC. Nah, itu saja guys untuk fitur-fitur yang ada di dalam mobil Matic. Kita kembali ke inti, yaitu transmisi Maticnya. Di sini model transmisi Matic yang ular tangga, masih model lama ya guys. Kalau yang model baru dia sudah lurus. Nah, tidak ada model seperti tangga seperti ini. Dia ada knop di bagian depan untuk memindahkan transmisi. Nah, di sini ada P yaitu parking atau parkir. Kita tempatkan pada saat mobil benar-benar berhenti dan parkir. Kemudian di sini ada R yaitu reverse atau mundur. Nah, ya kita mundur, kita mengoper ke R. Kemudian di sini ada N adalah netral. Netral digunakan saat keadaan macet atau lampu merah, sehingga gearbox pada transmisi Matic tidak menahan tekanan dorongan saat mobil berhenti. Kemudian ada D atau drive. Drive digunakan pada saat di jalan tol atau jalan yang bebas hambatan. Kemudian ada 3 inilah gigi antara 1, 2, dan 3 digunakan saat jalan lurus. Kemudian ada 2 atau gigi 2. Kemudian ada L adalah gigi paling rendah atau gigi 1, digunakan untuk pada saat berhenti di tanjakan atau menanjak yang tinggi lah. Nah, setiap kita akan mengoper gigi, misal kita akan memindahkan dari P ke R, maka kita harus menekan pedal rem, baru kemudian oper ke R. Nah, di sini ada kamera mundur, dia akan N. Kemudian untuk ngoper ke R, N, nah dia netral. Kemudian selalu tekan pedal rem saat mengoper transmisi pada mobil Matic, karena kuncinya hanya ada di pedal rem. Kembali ke W. Nah, di sini ada rem tangan untuk mengunci roda.
pada mobil saat kita berhenti. Nah, kita akan coba maju dan mundur untuk belajar bagi pengguna mobil matic pemula. Pertama-tama tekan pedal rem, kemudian oper presneling ke bagian R. Setelah dioper, turunkan rem tangan. Nah, ini adalah indikator rem tangan. Jika dia sudah mati, berarti rem tangannya sudah diturunkan. Lepaskan pedal rem perlahan. Nah, nggak usah digas. Nah, maka dia sudah berjalan mundur. Jika ingin berhenti, tekan pedal rem perlahan. Nah, kemudian kita kembalikan ke netral, tertarik rem tangan kembali. Nah, jika kita akan maju, maka tekan pedal rem, kemudian oper ke 3. Nah, usahakan belajar di tempat yang sepi, guys. Tempat yang sepi, tanah lapang atau jalan yang sepi, agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setelah tekan pedal rem, kemudian tarik rem tangan, lepaskan perlahan. Nah, maka dia udah mulai berjalan sendiri. Ya, terus lakukan maju mundur saja. Nah, kemudian kembalikan ke N dan tarik rem tangan. Nah, terus lakukan maju mundur santai, rileks. Nah, setelah sudah sedikit lancar, baru kita berkeliling-keliling di lapangan. Nah, setelah kita mengenali dasar-dasar transmisi matic, maka selanjutnya kita mulai belajar untuk berkeliling. Nah, oke guys. Nah, kebetulan sekarang saya sedang mengajari keponakan untuk nyetir mobil matic. Nah, ini kebetulan dia dimulai dari 0 ya guys. Nah, kemarin dia sudah belajar dasar-dasarnya semua, dari mulai transmisi, kemudian fitur-fitur yang ada. Nah, sekarang kita akan coba praktek di jalan raya setelah kemarin praktek di lapangan. Nah, kalau ingin praktek di jalan raya harus ditemani oleh pendamping ya guys, yang berpengalaman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga sudah siap untuk berkendara di jalan raya yang tentunya yang tidak terlalu ramai. Nah, sekarang kita akan mulai mengatur posisi kenyamanan dulu, jok dan rebah. Nah, sekarang atur dulu posisinya agar nyaman dan rileks. Nah, kemudian atur sandaran agar tidak terlalu tegak. Kalau terlalu tegak dia terlalu capek. Kalau terlalu bersandar dia akan menghalangi setir. Cek spion kanan kiri, dilihat apakah sudah pas. Nah, sekarang setelah semua dicek, kunci bagian pintu. Nah, kemudian sudah nyaman semua, pakai sabuk pengaman agar kita taat aturan berlalu lintas. Pakai sabuk pengaman, klik. Nah, sudah.
Kita baca bismillah, tekan pedal rem, kemudian oper ke tiga sen kanan bawah. Nah, lepaskan rem tangan, lihat spion belakang, rem dulu, tekan, jangan dilepas, lihat spion belakang. Nah, setelah kira aman, maka lepaskan pedal rem perlahan sambil dilihat spion belakang. Oke, lepaskan pedal rem perlahan lepaskan, nggak usah digas, lepaskan. Nah, ambil posisi ke kanan, dilihat, luruskan kembali setir. Nah, lepaskan pedal rem. Nah, pindah ke gas pelan-pelan sedikit saja sambil dilihat posisi, fokus ke spion kanan kiri, dilihat apakah sudah pas. Jangan terlalu ke kanan dan jangan terlalu ke kiri. Nah, di saat mengendarai mobil kita harus dalam keadaan konsentrasi, tenang dan rileks. Tidak boleh grogi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, fokus ke depan, fokus spion kanan dan kiri. Pelan-pelan saja dan konsentrasi. Kita pakai gigi 3 saja ya guys, karena gigi 3 dia sudah otomatis. Kebetulan jalannya sepi dan lurus, tidak menanjak, jadi pakai gigi 3 saja. Kita pelan-pelan konsentrasi, lihat kanan kiri, santai. Kuncinya kalau kita mau belajar mobil, kita harus benar-benar memiliki kemauan yang kuat ya guys. Karena kalau kita memiliki kemauan yang kuat, kita yakin pasti bisa. Kita harus sabar, semuanya tidak ada yang instan. Pelan-pelan konsentrasi, lihat kanan kiri, jangan tegang. Nah, kita
tetap rileks, konsentrasi. Kalau kita sudah dapat chemistry, pasti kita sudah mulai lancar guys. Intinya yakin kita pasti bisa. Nah, pelan-pelan aja, jangan terlalu dekat, atur jarak, rem, jangan pedal rem. Kalau ada mobil di depan, nah, jangan terlalu dekat. Kalau mau nyalip, sen ke kanan tapi lihat posisi depan dan spion belakang. Apakah ada kendaraan yang akan menyalip? Kalau tidak ada, sen kanan, lihat posisi depan kosong, baru nyalip. Kalau misalnya ragu, mendingan tidak usah, jangan terlalu dekat posisi mobil. Rem pelan-pelan, nah, rem aja rem. Depan kosong, salip kanan. Nah, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja. Kalau nggak dapat nggak usah. Pelan-pelan, depan ada motor. Kita belajarnya di Denpasar ini guys. Pelan-pelan. Mobil sen kanan, nah kita lurus pelan-pelan aja. Kebetulan jalannya sepi dan kosong, tetap atur kecepatan yang konstan, jangan ngebut dulu. Nah, sekarang kita akan bersahabat dengan mobil, tetap luruskan setir, nah pelan-pelan, nah, jangan grogi, kita tetap harus konsentrasi dan pelan-pelan saja. Pelan-pelan, lihat ke kiri, agak ke kiri sedikit, nah, dan rem pelan, nah, dengan nah, kita akan berbelok sini pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Ketika akan kita berbelok sedikit, putar setirnya sedikit saja, ikuti alur jalan yang ada. Tetap pelan-pelan, kasih agak ke kiri sedikit, jangan terlalu, lihat spion, jangan terlalu ke kiri. Nah, jangan terlalu menepis ke kiri, taat posisinya saja. Pelan-pelan. Ketika kita bersalipan di jalan yang sempit dengan mobil, nah, kita harus tetap konsentrasi.
patokan kita ada di spion sebelah kiri, jangan terlalu ke kiri dan jangan terlalu ke kanan agar pelan-pelan kita tidak serempet dengan pelan-pelan. Oke guys, nah intinya kalau kita mau belajar kita harus yakin dan harus konsentrasi di jalan. Nah, oke, demikian tutorial mengemudi mobil matic dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke. Hai guys, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.